Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, tumben ini temanya sedikit. Wow, agak kayak cerita misteri. Tapi kita bukan mau cerita misteri. Aku mau cerita sesuatu tentang ada apa sih sebenarnya gue selama ini dengan bos muda. Banyak yang nanya, bang bikin video dong sama dia udah lama. Ada yang berspekulasi, udah berhenti kerja ya bang di sana, atau udah berantem sama bos muda, atau ada apa masalah apa, semua banyak sekali pesan seperti itu. Sehingga karena bosennya gue denger komen seperti itu, akhirnya gue blokir kata Takuma di YouTube kan. Tapi itu atas ada dasar gue kenapa gue seperti itu. Gue akui memang gue selama ini mungkin udah hampir 4 bulan. 4 bulan udah nggak seakrab dulu, nggak sedekat gini dulu, seperti dulu. Udah kita itu seperti lulu gua bodo amat. Gua pagi ketemu dia nggak bilang selamat pagi, pulang-pulang bodo amat. Pokoknya nggak pernah keluar kata dari mulut gua ke dia. Pokoknya kita tuh udah I don't care satu sama lain. Sebenarnya ceritanya ini bermula dari tahun ini ya. Tahun ini nggak tahu auranya udah agak sedikit berbeda, nggak kayak biasa. Waktu itu ini kalau gue mau cerita, gue bingung nih susunan ceritanya kayak gimana, mulainya dari mana, karena ini panjang banget men. Karena ini udah gue pendam berbulan-bulan ya, dia juga begitu. Oke, kita singkat saja, mungkin ini akan gue bagi menjadi part-part. Oke, dimulai dari tahun gue waktu kena corona. Waktu gue kena corona, gue libur 10 hari. Lu tau kan, bisa ngebayangin gimana rasanya kok libur 10 hari di suatu tempat sekolah atau tempat kerja, dan lu masuk, lu serasa seperti orang asing di tempat kerja lu. Dan gue juga merasa seperti itu. Tapi si bos muda selalu welcome sama gue. Di SMS, gimana kabar, sehat katanya, kapan kerja, pas masuk, gitulah. Setelah gitu, tapi gue ngerasa sama yang lain agak kurang gimana gitu. Tapi aku cuek amat, yang penting gue sama bos muda tetap bagus. Dan pada akhirnya tahun 2022 ini mungkin gue nggak tahu ada sesuatu yang mengepres atau yang ngepush si Takuma atau bos muda untuk lebih giat kerja, untuk kamu tuh kan mau jadi bos harus jadi gini-gini lah, harus apa, mungkin ada pressure dari orang lain atau bapaknya, gue nggak tahu, sehingga dia itu sedikit agak berubah ya. Jadi kata-katanya, cara ngomongnya juga nggak seperti dulu, agak urak-urakan dulu. Kalau sekarang lebih ke menegaskan untuk kerja. Dan gue mengerti tentang hal tersebut kan. Oh iya, mungkin ada sesuatu. Oke, gue berusaha buat fine-fine doang biasa. Oke. Dan setelah berbulan-bulan jalan, sebelum itu kan Takuma hapus Instagramnya. Mungkin kalian tahu kan, dia tiba-tiba hapus Instagram tanpa memberitahu gua. Dia nggak kasih tahu gua alasannya hapus Instagram. Tiba-tiba Instagramnya hilang. Dari sana mulai gua, ini orang kenapa, gua ada salah apa gimana? Nggak gua tanya kan, pas masuk kerja gua cuek. Gua sengaja ngomong biasa, gua nggak tanya kenapa hapus Instagram gitu kan. Gua diemin aja dia. Ada sesuatu kayaknya nih. Dulu kalau kita balik lagi nih, maaf gua balik lagi ngomong. Waktu dia ulang tahun dulu, dia nanyain gua dulu, kamu ulang tahun kapan ini? Diingetin hadiahnya apalah sekitar seperti itu. Baik banget bos ini. Akhirnya dia yang duluan ulang tahun, gue belikan dia hadiah, topi, celana, sepatu semua. Bukan sepatu, baju, sweater gue beliin hadiah buat dia. Seneng dia kan. Wah, akhirnya nextnya bulan 1 kan, gue bilang kan tahun ini gue ulang tahun, dia nggak ada ngomong apa-apa. Gue bukan berharap ingin diberikan hadiah atau something ya, setidaknya gue kan sering di story sengaja upload, kok dia nggak ada ngucapin ya, kayak dia cuek sama gue, ada apa ya, gue bilang gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue bilang. Setelah itu dihapus Instagram kan. Nah, dihapus Instagram, ini apa kok hapus Instagram kan. Akhirnya kerja gue udah mulai agak ada something lah ini. Jadi gue mulai agak kurangi negur dia pas kerja, kurangi bicara, kurangi komunikasi. Akhirnya gue fokus kerja. Tapi gue penasaran ya, kenapa dihapus. Akhirnya gue tanya, kamu kok hapus Instagrammu? Ada something ya? Gue salah sesuatu kayak apa kayak, gue bilang. Ngapain lu hapus Instagram? Fans lu di Indonesia semua udah sayang sama lu, gue bilang. Dia udah suka sama karakter lu gini, tiba-tiba lu ninggalin orang tanpa pamit, gue bilang. Oh maaf katanya, maaf banget ya teman-teman Indonesia katanya, sampein salam gue. Ya kenapa, gue bilang. Gue mau fokus kerja katanya. Gue udah diberikan tanggung jawab sama bapak gue untuk jagain perusahaan ini. Jadi gue sekarang di rumah kerjaannya, pulang kerja dia nggak pegang HP, dia buka internet,
belajar googling tentang gimana cara membesarkan perusahaan, gimana sistem manajemen kerja, semua dia pelajari setiap hari. Kerja, dia fokus kerja pengiriman, dia fokus itu. Jadi sosial medianya dibuang. Oh kalau begitu, akhirnya gue bikinkan video kan. Nah, ada dia ucapan kenapa dia hapus Instagram. Oh akhirnya gue ngerti. Nah dari sana gue mulai, kayaknya kita udah nggak kayak dulu, nggak bisa seakrab dulu lah. Akhirnya gue jaga jarak, gue kerja, dia kerja di samping gue kerja di sini lagi kan, gue kerja. Jadi gue ngomong seperlunya doang ya. Nah dari sana gue merasa nanti kalau dia semakin tinggi jabatannya, kalau dia gini terus, bisa-bisa gue sama dia nih hubungan gue tambah rusak ini. Gue antara dia naik jabatan gue senang dan khawatir ya, gue takut nanti dia berubah atau gimana kan. Dan bener, hari mungkin baru 2 bulan, mungkin ya sekitar 2 bulanan kayaknya, dia diangkat sama bapaknya jadi kacuk ya, jadi kepala pengelola perusahaan. Jadi dia di bawah bapaknya, jadi jabatannya itu paling tinggi di antara semua karyawan kepala pabrik, dia paling tinggi. Jadi dia berhak ngomong apapun ke kepala pabrik, karyawan, semua nih dia berhak ngomong apapun, nggak ada boleh ngebantah. Dan dia juga di pressure sama bapaknya mungkin dari atas. Oke, finally pas pengumuman, woi tepuk tangan kan, woi selamat. Tapi di hati gua nanti gimana ini, jangan-jangan kita tambah nggak bisa ngobrol seperti teman nanti kan. Gua takut kan. Ya udah deh, yang namanya juga kerja, gua bilang. Akhirnya bener, pas habis pengumuman tuh, woi dipeluk gua. Gue kasih semangat ya, gue bilang mari kita semangat mbak sama-sama. Padahal gue di hati gue was-was dah ini kan. Gini katanya, oi terima kasih ya, tolong support gue ya, dia bilang. Nanti kita makan-makan ya, pesta pengangkatan jabatan. Oh siap katanya. Padahal gue ngomongnya asal ngomong aja, tapi gue udah merasa wah ini nggak seperti nggak. Jadi kita itu nggak bisa, kalau ngomong tuh harus atur kata apa yang kita pakai. Kita ngomong seperlunya doang, jadi gitu kan, nggak seperti lu tau lah gimana gua sama dia dulu kan. Dan benar, setelah itu gua tambah jarang ngomongan, gua jaga omongan gua nggak pernah ngomong. Tiba-tiba berubah saat itu, hari selanjutnya kita berubah, fokus kerja, ngomong cuman kerja doang. Ini gimana cara bentuknya ini benar nggak nih, sekadar gitu doang ngomong, diam. Itu pun gue nanya karena terpaksa ya, karena gue takut gimana ya. Misal contoh ya, lu sayang banget sama pacar lu udah begini sama pacar lu, udah nyatu banget, tiba-tiba pacar lu ngegas sama lu, ya walaupun lu salah atau lu ada sesuatu yang dia nggak suka, dan dia ngegas ngomongnya ke lu, gimana perasaan lu? Lu kaget kan? Lu tiba-tiba kaget gue ditegur seperti itu. Nah gitulah gue sama dia. Dan akhirnya benar, gue ada barang cacat atau barang kerjaan gue salah, dikirimnya dari perusahaan penerimanya, dibalikin ke perusahaan. Dia panggilnya gue sama Takuma. Awalnya gue relax, katanya, oi diceramahinnya gue, ya ini kenapa bisa kebalik? Gue antara kaget, shock ngelihat caranya ngomong ke gue. Astaga, gue mungkin nggak konsen, gue salah apalah gitu. Ini tahu nggak? Ini tuh bla 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 bla. Dia ngomongnya itu seolah-olah dia itu ngomong ke gue itu seperti orang yang nggak dikenal. Seolah-olah gue itu orang baru pertama kali ketemu dia. Dia ngomongnya, ini kalau salah nanti perusahaan bakalan diprotes sama ini. Nanti penjualan semakin menurun. Nanti ini kamu makanya gimana sih, mesinmu kayaknya rusak, dicek mesin gue. Kayaknya ini apa-apa nih. Ini salah apa sih ini. Gue shock langsung. Gue masih nggak terima ya, bukan ya, gue tahu dia memang yang punya perusahaan, bos gue, tapi gue masih nggak, masih bingung, masih kayak dia ngomong gitu ke gue, masih kayak masa ini Takuma, gue bilang mungkin hari ini doang, besoknya lagi barang-barang yang lain dicek semua, dicek, ini salah, ini siapa yang punya kerjaan, dia udah ngelapor dulu sana, ini siapa yang bikin, dia panggil gue. Ini pernah kamu bikin kan? Masa kamu sudah 1 tahun di sini, 1 tahun lebih, masih aja kamu tetap salah, kata. Lu, gue itu baru ngah. Wah, dia ini udah nggak cocok jadi teman gue, udah nggak bisa lagi diajak ngobrol, nggak bisa ajak makan main. Lu, kamu kok udah 1 tahun di sini, katanya. Masa salah terus sih? Gue diem, daripada gue berdebat nggak enak, besar jadi masalah. Gue diem, hai, gue salah, gue bilang. Lain kali jangan begini lagi, katanya. Gue stres. Dari sana gue udah mulai, wah
you not my friend, lu bukan teman gue lagi, kita itu cuma sebatas bos dan karyawan biasa. Akhir hari-hari berlalu, setiap hari gue kerja sampai berbulan-bulan, gue nggak pernah ngomong sama dia, gue nggak pernah negur. Kalau dia negur gue hanya sekadar gitu doang, gue diem. Buat apa gue ngomong, itu udah nggak nyambung ya, percuma kita ngomong gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti gue dijatuhi mental gue kan gitu. Gue nggak tahu dia kenapa tiba-tiba, gue kayak ngerasa 2 tahun seakrab ini, sebaik ini, tiba-tiba sahabat gue berubah seperti itu sama gue. Tapi dia selalu memang ngomong, hati gue nggak berubah ke lu katanya, gue itu tetap sahabat lu. Tapi kalau kerja, gue pengen seperti tim, kita harus maju bareng. Memang bener apa yang dia katakan tuh nggak salah. Tapi gue masih shock ya dijelaskan secara seperti siapa sih lu katanya, seperti gitulah, kayak orang nggak dikenal caranya nyerang. Gue udah mau resign kan, gue langsung bilang gue kayaknya nggak cocok di perusahaan ini, udah gue cukup 2 tahun aja di sini, gue pengen resign. Gue bilang ya memang faktornya itu udah tidak ada orang lagi yang bisa gue percaya, yang gue bisa aja ngobrol. Teman gue udah nggak ada di sini. Sebaiknya gue mungkin istirahat aja di pabrik dulu. Gue mau nge-YouTube kayak, gue mau bikin restoran kayak apalah gitu kan. Anehnya dia ya, misal sekarang ya pagi dia ngomel di pas setiap acara atau upacara pagi, dia ngomong di semuanya, teorinya naik gitu kan. Paginya dia ketat ngomong sama gue keras gini. Lemas aja gue tiap hari kan. Siangnya dikasihnya gue permen, ini makan permen. Ini orang kayak ngegoblok-ngoblokin gue bilang, gue ambil makasih bilang. Kemarin keluar lagunya One Ok Rock, habis dimarah. Dia tanya gue, denger lagu barunya One Ok Rock bagus ya. Oh iya. Udah malas lihat dia, gue udah benci sama dia. Jadi bukan cuma gue doang, sama anak Vietnam yang magang di sini, semua juga nggak suka sama tingkahnya. Dia berubah total lagi. Dia itu seperti orang yang baru diberikan kekuatan, power sama bapaknya, dan dia semua dilibas, orang-orang di perusahaan itu dilibas. Jadi dia dulu selama kerja di sana itu sering dikata-katain atau sering lah sama senpai-senpainya. Walaupun dia anak bos, dia juga sering anuin lah, direndah-rendahin lah gitu sama karyawan yang lain yang seniornya. Bapaknya juga sering marahin dia dulu ya. Jadi saran-saran yang mau dia ucapkan nggak bisa kesampaian kan, dulu bertahun-tahun dipendam. Jadi mungkin setelah dia mendapatkan kekuatan, power, jadi semua yang dia pendam selama ini dikeluarkan, dilampiaskan, semua dihajar habis-habisan sama dia kan. Gua juga termasuk kena kan. Sehingga dia belum bisa gimana sih cara menyampaikan sesuatu kepada karyawan secara baik sehingga kerjaan jadi bagus, kerja jadi enak, sehingga tidak ada rasa saling membenci. Itu belum dia bisa pelajari. Yang penting gue marah, kerjaan jadi cepat. Sebenarnya salah. Marah itu nggak penting-penting banget ya, kalau nggak bener-bener fatal. Sebenarnya nggak perlu marah, gue bilang gitu kan. Tapi gue udah ngomongnya udah nggak nyambung banget sama dia. Akhirnya kita akhiri aja sampai sini. Gue bilang, line gue hapus langsung. Gue hapus line gue nggak mau kontak lagi dia. Cut semua sudah. Akhirnya gue pulang kerja. Dan tadi pagi, kalau berani itu jangan sama orang asing doang, gue bilang. Coba lu marahin juga orang-orang Jepang yang lain. Berani nggak lu, gue bilang gitu. Jangan berani sama orang asing, gue bilang. Dan dia mungkin shock ya dengan kalimat gue seperti itu. Langsung tadi pagi pas habis apel, gue dipanggil sama dia. Ada yang mau gue bicarakan, ayo ke atas katanya, kita ngomong berdua. Gue udah pusing. Ini kerjaan lagi, kayaknya ini cacat lagi gue ini. Gue bilang, malas kok. Ternyata dia ngomongin masalah gue sama dia. Sampai nggak seorang Takuma sudah baik banget, sudah segini, gue tega begitu sama gue. Itu yang bikin gue sedih ya, emosional lah gue tadi ngomong. Dan kita ngomongnya, panggilnya gue ke atas, duduk pagi-pagi, udah duduk. Dia tanya gue, katanya, gimana sih sikap lu ke gue sekarang, katanya. Gimana perasaan lu ke gue sekarang?